Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih pelajaran 1 yaitu azan dan iqamah ya. Nah, untuk azan ini, azan mempunyai arti secara bahasa yaitu seruan atau panggilan. Namun secara istilah adalah seruan yang menandai waktunya sholat 5 waktu yang dilafalkan dengan lafal-lafal tertentu. Jadi intinya azan adalah alat atau merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat, dan sholatnya khusus sholat fardu. Nah, terus berikutnya, biasanya setelah azan kita mendengar apa? Kita mendengar yang namanya iqamah atau biasa disebut qomat. Nah, sama aja, qomat dan iqamah sama. Nah, iqamah secara bahasa artinya menegakkan sesuatu, namun secara syariat adalah pemberitahuan akan dimulainya sholat. Nah, jadi perbedaan azan dan iqamah adalah azan yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau iqamah yaitu pemberitahuan akan dimulainya sholat ya. Nah, berikutnya, waktu azan dan iqamah adalah waktu yang paling mustajab atau waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Nah, jadi setelah azan kita biasanya melakukan sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat sunnah qobliyah dianjurkan untuk berdoa karena di situ adalah tempat paling bagus untuk berdoa, paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan doanya sebelum iqamat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fil bersama-sama. Namun sebelumnya Mister contohkan dulu, berikutnya Mister contohkan, lalu kalian menirukan di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, sekarang Mister bacakan satu ayat, kalian menirukan di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, sudah cukup. Lalu yang berikutnya ada cerita ya, ada cerita. Mari kita memahami cerita berikut ini. Ahmad bermain kelereng di halaman rumah. Dari masjid suara azan dikumandangkan. Tanda waktu sholat asar sudah tiba. Ahmad lalu menghentikan permainannya dan bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Lalu yang berikutnya ada cerita lagi, Pak Ali sedang membaca koran di teras rumah. Lalu terdengar dari arah masjid
suara azan dikumandangkan, tanda sholat asar sudah tiba. Lalu Pak Ali segera menghentikan kegiatannya dan Pak Ali bergegas pergi ke masjid. Nah, dari cerita ini yang bisa kita ambil apa? Jadi, sesibuk apapun kita, sedang melakukan apapun kita, kegiatan apapun, ketika azan berkumandangkan, maka kita harus bergegas untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, berikutnya ketentuan azan dan iqomah. Apa itu muazin? Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, biasanya kalau kita nyebutnya bukan muazin. Biasanya kalau kita nyebutnya, itu dia tukang azan. Nah, sekarang ketika sudah tahu, nyebutnya jangan tukang azan lagi, tapi adalah muazin. Nah, muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, azan adalah panggilan seorang muazin kepada muslimin agar melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, dan azan mempunyai tujuan memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Nah, ini yang paling penting, hal-hal yang wajib dilakukan muazin saat azan. Nah, khususnya buat anak-anak yang laki-laki harus tahu, karena nanti akan jadi muazin, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing atau di masjid terdekat. Nah, yang pertama apa aja yang harus diperhatikan oleh muazin? Yang pertama adalah suci dari hadas kecil atau besar. Nah, sebelum kita azan, seorang muazin itu baiknya berwudu terlebih dahulu agar suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Nah, untuk azan muazin harus menghadap kiblat, tidak menyampingkannya atau membelakangi kiblat. Jadi ketika azan tubuhnya menghadap kiblat. Lalu yang ketiga, menyuarakan azan dengan nyaring dan jelas. Nah, kalau azan tuh nggak boleh lemes, azan tuh harus semangat, harus kenceng. Kan memanggil orang, kalau memanggil orang, apalagi memanggilnya untuk sholat, harus dengan lantang, dengan nyaring dan jelas. Lalu yang berikutnya, yang keempat, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. Nah, kalau azan jangan cepet-cepet, jangan Allahu Akbar, jangan gitu, tapi agak dilambatin juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, memasukkan dua anak jarinya ke dalam dua telinga. Jadi jarinya dimasukkan ke dalam lubang telinga. Fungsinya apa? Agar lebih fokus azannya dan tidak mendengar suara-suara dari orang-orang yang ada di sekitar atau kebisingan yang ada di sekitar. Lalu berikutnya, menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Nah, untuk muazin memang menyebutkan kalimat azannya harus fasih ya, harus bagus. Terus yang berikutnya, hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan atau iqamah. Nah, ketika kalian nanti, khususnya yang laki-laki disuruh azan, jangan mengharapkan upah atau imbalan yang diberikan ya. Tetapi azan dengan ikhlas, dengan niatan untuk memanggil orang-orang untuk sholat fardu. Nah, yang berikutnya, tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Nah, ini paling penting. Jadi ketika azan, dari kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, tidak boleh ngobrol, harus azan, fokus ya, fokus terus, tidak boleh berbicara. Lalu berikutnya, selesai azan dikumandangkan, muazin dan yang mendengar hendaklah membaca doa. Nah, doanya tahu nggak doa setelah azan? Nah, doa setelah azan, Mister contohin, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashum maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah
innaka la tukhliful mi'ad. Nah, yang berikutnya muazin berniat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti yang tadi, jadi muazin tidak mengharapkan yang lain-lain baik upah, imbalan dan yang lain-lain, cuma mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, muazin harus seorang laki-laki yang sudah dewasa. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk kalian yang masih kecil untuk mengumandangkan azan sebagai latihan. Nah, cukup sekian materinya untuk materi tentang azan dan iqamah. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.